Assalamualaikum, balik lagi bersama saya di channel Anggoro Herlambang. Untuk hari ini adalah hari Sabtu tanggal 25 Februari. Saya akan mencoba membahas berita sebuah mobil yang cukup mengejutkan saya ya. Karena mobil ini ternyata di luar ekspektasi, mampu menjawab target dari pabrikan, dan juga ternyata penjualannya juga lumayan, bahkan mengagetkan. Dan mobil ini pernah saya review sekali saat itu, menjadi pembahasan review mobil saya yang paling banyak sampai saat ini, yaitu Suzuki Espresso. Oke, kita akan bahas Suzuki Espresso ini di edisi kali ini, yaitu di edisi Mbah Betot, membahas berita otomotif. Ya, ini ya, bukan saya baca beritanya mulai dari saat ini. Ya, lumayan panas ya hari ini, hari Sabtu pagi. Alhamdulillah setelah seminggu full hujan, hari ini tidak hujan. Nah, saya akan membaca berita. Jadi ini adalah segmen Mbah Betot, yaitu segmen membahas berita otomotif. Ya, ini emang khusus untuk saya adakan segmen ini untuk membahas berita-berita sehingga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu dari kompas.com. Di sini kompas.com memberi tajuk berita ya. Suzuki PD, Ignis dan Espresso tak redup di tengah dominasi segmen SUV. Dimana kita tahu ya teman-teman ya, di acara Indonesia International Motor Show kali ini paling banyak dikeluarkan adalah yang terbaru adalah tipe SUV. Bahkan City Car itu mungkin cuman pembaruan aja, sedangkan untuk yang SUV ini banyak yang baru. Bahkan Suzuki mengeluarkan yang terbaru adalah Suzuki Grand Vitara. Jadi mobil lama yang telah hilang kembali lagi dijual kembali di Indonesia. Ini cukup luar biasa teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, walaupun penjualan SUV kedepannya ini bakal sangat lebih menonjol laris, Suzuki tidak bakal melupakan City Car entry levelnya, yaitu ada dua mobil andalan City Car dari Suzuki yang kita tahu, yaitu adalah Suzuki Ignis dan juga Suzuki Espresso. Nah, yang mengagetkan di sini dalam berita ini ya, dikatakan adalah ternyata Suzuki Espresso ini penjualannya di luar dugaan ya, di luar ekspektasi, melebihi ekspektasi. Bahkan lebih banyak daripada Suzuki Ignis. Padahal kita tahu nih, Suzuki Ignis itu udah lama beredar, sedangkan Suzuki Espresso ini baru ya. Di sini di Kompas ini menuliskan kalau penjualan Suzuki Espresso yang meluncur di Gias ya, Agustus itu berarti berapa bulan yang lalu? 6 sampai 7 bulan yang lalu ini udah mencapai penjualan 2298. Baru 7 bulan ini. Sedangkan Suzuki Ignis sepanjang 2022 hanya laku 904 unit. Bayangkan. Padahal ya, kita tahu Suzuki Espresso pas keluar ini dihujat, bro. Bentuknya aneh. Gak boys lah, gak sesuai dengan kesukaan orang Indonesia. Tapi ternyata, bro, udah banyak orang yang melek dengan kualitas sebuah barang. Jadi sebuah mobil itu sekarang nggak hanya dilihat dari tampilannya doang, tapi ternyata juga dinilai juga dari kapasitasnya juga, terus durability-nya, kemampuannya. Ternyata mobil Suzuki Espresso ini berhasil menjawab tantangan tersebut. Ya baguslah. Nah, untuk selanjutnya di berita ini diceritakan lagi kalau penjualan ini banyak banget loh di wilayah Indonesia bagian timur, teman-teman kalau boleh tahu ya, yaitu di Medan dan Aceh, bahkan masih ada yang inden. Wow, luar biasa penjualan dari Suzuki Espresso ini, sangat-sangat wow. Ya, untuk selanjutnya adalah berita dari carmudi.co.id. Bentar. Di sini dikatakan bahwa harga Suzuki Espresso naik 13 jutaan. Nah, di sini dibahas apa sih yang baru dari naiknya harga 13 juta tersebut. Ya, mobil ini adalah mobil city car dengan gaya sport utility vehicle, yaitu SUV. Tapi tetap sini city car bukan SUV, bro.
Ya, yang terbaru dari ini adalah mendapatkan fitur Electronic Stability Program. Ya, kayak biar stabil lah setirnya itu. Yang kedua ada dengan Hill Hold Control di khususnya AGS ya ini ya. Jadi kalau di atas gunung itu jalan yang naik gitu, kita bisa menahannya dengan mencet tombol tersebut. Dan yang ketiga adalah penggantian head unit yang sekarang 7 inci dan langsung menyambung dengan setirnya. Jadi sudah seperti Suzuki R3, Suzuki Ignis dia. Jadi tombolnya ada di daerah setir. Bahkan bisa buat telepon loh ini. Keren loh, mobil kecil, murah, ternyata mulai dikompletin itu juga. Dan yang selanjutnya adalah tambahan electric mirror ya. Kalau kita tahu mobil ini dulu tuh keluar ya hanya setting dari mirrornya ini nggak elektrik by mouth, terus hop naik turun. Nah sekarang udah berubah menjadi electrical hood kayak Isuzu Panther saya ini. Isuzu Panther aja sudah electrical, masa espresso enggak. Ya, untuk yang selanjutnya tambahan yang kelima adalah perubahan dari Suzuki Espresso ini adalah perubahan mesin. Di sisi mesin ini ada perubahan tipe mesin yang digunakan. Yang sebelumnya adalah K10B menjadi K10C, di mana K10B ini dulu sama dengan yang digunakan oleh Suzuki Karimun Wagon R. Nah, di sini diberitakan juga kalau K10C ini memiliki teknologi yang lebih maju dan juga ada idling stopnya. Wis koyo Honda Vario, Pak. Iki mobil apa sepeda motor saja nih. Suka Honda Vario, jadi ada idling stopnya. Jadi kalau mobilnya misalkan lampu merah gitu, mesinnya kayak mati tapi sebenarnya nggak mati ya. Tapi itu demi menghemat bahan bakar. Itu keren. Mobil ini di tipe yang K10B aja sudah iritnya luar biasa ya. Bisa 1 sampai 20 bahkan ada yang ngomong itu. Nah, kalau seperti ini nanti bisa lebih irit lagi bisa. Bukan lagi sahabat Pertamina ini. Udah musuh ini, jarang masuk ke Pertamina, udah masuk ke sel ya nggak apa-apa lah, kan juga irit, lebih bagus lagi ke bahan bakarnya, jadi otomatis mesin semakin awet. Nah itu. Dan untuk yang selanjutnya apalagi ya ini untuk harganya ya, sebelum diskon nih harganya nih, untuk ini di Instagramnya dari Berkendara ya. Saya lihat di Instagram sekarang banyak sekali media-media mainstream itu yang lari ke Instagram ataupun ke TikTok. Ya, salah satunya ini ke Instagram ini ada Berkendara. Ini malah menyantumkan harga terbaru dari Suzuki Espresso ini. Untuk yang manual sekitar 168 juta dan yang Matic 178 juta ya. Tapi Matic ini AGS. Ini Matic yang nggak saya sukain. Jujur saya nggak suka AGS. Kalau saya punya uang saya beli yang manual aja deh daripada AGS, karena AGS ini juga kalau mengalami kerusakan ya lumayan harganya. Karena saya sendiri makainya geradakan ya, biasanya mobil Panther gitu. Jadi ya lumayan lah. Nah, untuk yang unik dari mesin terbaru dari Suzuki Espresso ini selain idling stopnya itu juga mengalami pengurangan tenaga ya. Tapi cuma 1 PS aja sih turunnya dibandingkan yang sebelumnya. Hal ini sudah biasa terjadi Suzuki, yaitu di saat dulu Suzuki R3 menjadi Suzuki New R3 itu mesinnya sama, cuman atau beda ya, mesinnya berbeda. Jadi ada perubahan sistem mesinnya sehingga tenaganya memang berkurang tapi jauh lebih irit. Suzuki itu selalu seperti itu, dia selalu upgrade, nggak pernah dia merombak total, dia upgrade, mengganti yang perlu diganti dan menjadi menjadi lebih baik lagi. Menurut kalian menarik nggak nih harga mobil ini? Melihat di pasaran lawannya itu langsung ada Honda Brio, bahkan Agya dan Ayla telah mengalami facelift. Menurut teman-teman masuk nggak ini? Kalau menurut saya itu nggak masalah. Kalau Anda memang punya uang, punya dana, silahkan beli mobil sesuai kebutuhan dan kemampuan. Ya kalau bisa beli mobil itu cash,
jangan berhutang, karena mobil ini selalu turun harganya dan nilainya semakin turun, pengeluaran biaya itu juga ada. Jadi saran menurut saya, kalau Anda memang punya duit sebesar 200 juta misalkan, ada Agya, Ayla, ataupun Espresso, ataupun Brio, ataupun Ignis mungkin ya, itu terserah teman-teman mau beli yang mana, nggak masalah. Yang penting belinya cash, tidak membebani hidup. Kalaupun nyicil, pastikan tidak membebani hidup Anda, bisa tetap hidup bahagia, makan enak, tidur nyenyak, bisa healing. Nah, jadi kalau beli mobil itu dipikirkan kembali sesuai kebutuhan dan kemampuannya teman-teman. Dan mobil ini salah satu yang Espresso ini yang salah satu yang saya rekomendasikan, karena apa? Mobilnya kan kecil. Untuk keluarga kecil yang ada di ibu kota terutama yang perumahannya padat itu sangat nyaman dan lincah. Ukurannya kecil, kemana-mana gampang, dan kabinnya luas. Saya pernah langsung nyoba, kabinnya luas, terus bagasinya juga gede, jadi barangnya bisa muat banyak. Tapi mobil kecil, jadi kalau rumah yang tipe 32 ya, luas tanah cuma 60, itu bisa lah mobil ini. Jadi silakan berpikir, kalau ada yang mau beli silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting itu tadi sesuai saran saya, belilah sesuai kemampuan dan jangan merepotkan. Oke, cukup sekian materi Mbah Betot hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan ilmu yang bisa menambah wawasan teman-teman dan menjadi pahala untuk saya dan teman-teman. Terima kasih untuk yang telah subscribe. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.